Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah warisan ilmu hikmah atau keilmuan ataupun amalan yang mana amalan ini merupakan warisan dari beliau Syekh Muqatil bin Sulaiman. Konon amaliyah ini sangat baik dan mujarab diamalkan ketika seseorang mempunyai hajat atau kepentingan atau keperluan yang menyangkut duniawi. Untuk itu, simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan, dan semoga bagi pemirsa sekalian yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muqatil memiliki nama lengkap yaitu Muqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Balkhi al-Adi. Beliau adalah seorang ulama besar ya, kelahiran kota Balkh, yaitu sebuah kota yang berada di daerah Khorasan. Nah, menurut sebagian pendapat, beliau lahir di tahun 109 Hijriah pemirsa. Ada juga pendapat lain yang mengatakan yaitu beliau lahir sekitar tahun 60 sampai 70 Hijriah. Wallahu alam, yang benar yang mana kami juga tidak tahu karena sangat sulit menemukan sejarah beliau secara pasti. Syekh Muqatil bin Sulaiman mencari ilmu ya, sekaligus menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya yaitu di Balkh, daerah Khorasan. Selain itu juga beliau itu juga merantau ya untuk mencari ilmu ya, ilmu agama. Selama perjalanan mencari ilmu itu beliau itu menemui dan mempunyai banyak sekali guru, di antaranya yaitu Sabit al-Banani, Zaid bin Aslam, kemudian Sa'id al-Maqburi dan lain sebagainya. Nanti pemirsa bisa cari sendiri. Adapun murid beliau itu di antaranya yaitu Ismail bin Iyas, Sufyan bin Uyainah, Al-Walid bin Muslim, dan masih banyak lagi pemirsa. Syekh Muqatil ini adalah merupakan salah seorang ulama besar ya, ulama ahli tafsir, yang mana karyanya yang sangat fenomenal itu dikenal dengan nama Tafsir Al-Kabir. Mungkin pemirsa sudah pernah membacanya atau mungkin pernah mendengar kata-kata tafsir ini ya. Beliau itu diperkirakan wafat sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pemirsa. Nah, menurut catatan ulama-ulama hikmah atau para hukama, beliau meninggalkan warisan ya, warisan amalan doa atau warisan ilmu hikmah yang cukup terkenal kemujarabannya. Amalan ini berkhasiat untuk segala hajat apapun pemirsa. Jadi bukan hanya untuk pengasihan, kanuragan dan lain sebagainya, tapi untuk segala keperluan, untuk segala hajat duniawi terutama. Jadi bagi pemirsa yang mungkin ya ingin mewarisi amalan ini, langsung saja nanti diamalkan sesuai petunjuk yang akan kami jelaskan nanti pemirsa. Untuk itu Anda harus simak video ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau perlu diulangi lagi. Karena ilmu atau amalan ini warisan dari ulama yang besar ya, ulama yang ternama, maka sebelumnya para pemirsa sekalian, para calon pengamal ilmu ini, para pewaris ilmu ini, alangkah baiknya terlebih dahulu menata niat dengan baik ya. Niatnya ditata dengan baik, kalau perlu istikharah terlebih dahulu. Kemudian selain itu juga perbaiki dulu ibadahnya, yang mungkin tadinya sholatnya masih bolong-bolong,
Nah, tolong dilengkapi terlebih dahulu. Selain itu juga harus menjaga mulutnya dari kata-kata yang mungkin tidak berguna pemirsa. Mungkin seperti berkata-kata kotor ataupun menggunjing orang lain, ghibah, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, baiklah pemirsa sekalian, mari kita simak tata cara amalannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus melakukan wudhu dengan sempurna, yang mana wudhunya harus baik, harus bagus. Kalau belum bisa, belajar wudhu terlebih dahulu ya. Banyak sekali tutorial cara berwudhu yang baik dan benar. Kemudian yang nomor 2 yaitu melakukan sholat sunat 2 rakaat atau biasa disebut dengan sholat hajat. Sholat ini sudah kami post ya, tata caranya sudah kami post. Nanti silahkan lihat link deskripsi di bawah, insya Allah nanti kami cantumkan linknya, atau bisa cari sendiri di channel ini ya, ada, sudah kami post caranya. Nah, untuk syaratnya yaitu Anda harus sholat hajat ini dengan syarat yaitu dilakukan di tempat yang sunyi atau sepi. Jadi cari tempat yang sepi ya. Kalau di rumah itu bisa dilakukan di kamar, tapi jangan sampai di kamar tersebut ada orang lain. Anda harus sendiri di situ dan dikunci pintunya. Jadi nggak boleh ada seseorang yang keluar masuk kamar tersebut. Atau lebih baik lagi Anda menyendiri, mungkin di suatu tempat khusus, yang mana tempat ini sepi, sunyi dari hiruk pikuk manusia. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melakukan sholat hajat tadi ya, kemudian Anda sujud kembali, yaitu dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka malikum muqtadirun wa innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma in kanat dunubi salafat wa ikhtalafat wajhadi wa azumat خطيئتي وحالت بيني وبين قضاء حاجتي فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم عفوك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وترحمني وتفرج عني. Nah, doa ini pemirsa dibaca sesuai kemantapan hati, jadi hitungannya tidak dipatok berapa gitu, tidak, tapi hitungannya terserah pemirsa. Kalau sekiranya mantapnya 1 kali ya 1 kali, 3 kali ya 3 kali, dan lain sebagainya. Doa ini dibaca ketika sujud ya, sujud setelah sholat hajat tadi. Nah, kemudian yang keempat, setelah membaca doa tersebut ya, doa tadi, kemudian membaca lagi, yang mana ini adalah doa kedua, yaitu doa pemanggilan. Akan tetapi membacanya dengan suara keras ya. Kalau doa yang pertama tadi tidak usah keras-keras, yang penting dibaca. Tapi kalau yang kedua ini Anda harus bersuara keras. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Abul Qasim, inni atawassalu wa atawajjahu bika ilallahi ta'ala liyaghfira li wa yarhamani wa yaqdiya hajati wa hawaiji wa yufarrija karbi wa hammi wa ghammi. Nah, pemirsa sekalian, setelah amaliyah itu selesai, itu dijelaskan tanda-tanda atau amalannya itu diterima. Kalau amalannya itu diterima, menurut keterangan ya, adalah apabila Anda itu bisa menangis atau bisa mengeluarkan air mata sewaktu membaca amalan tersebut. Dan apabila belum bisa mengeluarkan air mata atau belum bisa menangis, diharapkan untuk mengulang amalannya kembali ya. Jadi intinya tanda amalan itu diterima yaitu bisa mengeluarkan air mata atau bisa menangis ketika membaca amalan tadi. Nah, itulah pemirsa sekalian amaliyah warisan dari beliau Syekh Muqatil bin Sulaiman, yang mana beliau adalah ulama besar, ulama ahli tafsir. Untuk itu, bagi pemirsa sekalian yang ingin mengamalkan, silakan diamalkan. Dan bagi yang
tidak ingin mengamalkan, silahkan hal ini sebagai pengetahuan spiritual Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam spiritual.